guys, welcome back to our online worship. We're so glad to have you back with us. I hope that you guys had a productive quarantine. And before we start, let's prepare our hearts and let's pray. Dear God, thank you for today. Thank you for giving us another beautiful day to live. Thank you that you have given us this opportunity to worship you, despite the outbreak, despite all the crazy pandemic virus that's going on. We pray and we want to be thankful to you for your guidance, for your protection throughout this week. Lord, we would like to worship your name. We would like to lift you up. We would like to hear your words. Help us so that we can implement them in our daily lives. Lord, let your presence be with us and enjoy our worship. In your name of Jesus Christ we pray and we give thanks. Amen. Dimanapun kita berada, ayo kita jangan stop. Kita mau terus tinggikan namanya. Kita mau puji namanya. Terpuji dia, lebih dalam lagi, lebih dalam, ajaib Tuhan. Kuasanya melebihi segalanya. Ajaib Tuhan, agung dan
sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Let's take our time. Let's set aside our worries, our problem for the meantime, and let's focus this time only for God. Let's be still in His presence, for He is the only one who can calm our souls, can calm our hearts. Be still and know that the Lord is in control. Be still, my soul. Stand and watch as giants fall. I won't be afraid, for you are here. You silenced all my fears. I won't be afraid, you don't let go. Be still, my heart, and know I won't be afraid. Be still and trust what the Lord has said is done. Find rest, don't strive. Watch as faith and grace align. I won't be afraid, for you are here.
Selamat malam tim Saipel yang ada di rumah. Bersama dengan Ko Hendrawan, malam hari ini kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema Always Reforming atau selalu terbaharui. Sebelum kita merenungkan tema ini lebih dalam, mari sama-sama kita berdoa dulu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam hari ini sekalipun terpisah secara tempat, terpisah secara waktu, tapi kami percaya di hadapan Tuhan kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami rindu Bapa, dari kebenaran-kebenaran-Mu kami belajar, kami diubahkan, dan kami boleh menjadi agen-agen perubahan Tuhan di dunia ini. Tuhan tolong kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari tim Saipel, kita sama-sama buka bagian firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini. Mari kita buka dari 1 Samuel pasal 17 ayat 44 sampai yang ke-45. 1 Samuel pasal 17 ayat ke-44 sampai yang ke-45. Pula orang Filistin itu, Goliat maksudnya, berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Teman-teman, berbicara mengenai always reforming, Koko ingat satu kejadian dulu ya. Satu sore ketika Koko lagi perjalanan pulang naik bus, Koko ketemu dengan satu orang pemuda ya, atau orang mahasiswa. Karena Koko udah doa dan berharap bisa sharing Injil kepada dia, Koko ajak ngobrol dia, lalu sharing tentang hal hidup, lalu sampai di pertanyaan kepada dia mengenai, "Brother, lu ada nggak kenal orang Kristen di dalam hidup? Lu punya nggak teman orang Kristen?" Karena dia udah tahu Koko Kristen ya. Lalu dia jawab, "Nggak terlalu banyak kenal, tapi aku kenal satu orang Kristen yang aku kagumi." Mantap amat ya. Terus Koko tanya ya, "Siapa orang Kristennya?" Lalu dia jawab, "Martin Luther." Keren juga nih orangnya. Ternyata dia tahu Martin Luther. Terus Koko tanya, "Kenapa kagum sama Martin Luther?" Lalu dia jawab begini, "Karena Martin Luther adalah orang yang membuat bahasa Jerman itu menjadi terstandarisasi. Lalu dia yang terjemahkan ini itu. Wah, dia tahu banyak mengenai Martin Luther ternyata ya." Lalu kami ngobrol panjang lebar, bicara soal Injil, bicara soal kebenaran ya. Lalu akhirnya dia turun ya, karena dia udah nyampe ya, belum sempat tantang percaya Yesus. Tapi it's okay. Sebuah pengalaman penginjilan yang menarik, yang ternyata menunjukkan kepada kita bahwa ternyata ada sosok-sosok bapak gereja seperti Martin Luther yang begitu dikenal dan pengaruhnya begitu besar. Nah, malam hari ini kita sama-sama mau melihat bagaimana Martin Luther punya dampak yang bukan cuma di masa lalu, tapi bisa menjadi pelajaran buat kita dan masa depan kita. Teman-teman, kalau kita bicara mengenai Martin Luther, kita bicara mengenai kondisi kekristenan di Eropa tahun 1400-an. Teman-teman, di masa itu semua orang Eropa ya orang Kristen ya. Nggak ada yang, sangat sedikit lah yang bukan Kristen. Orang Yahudi ada di sana, orang Muslim ada di sana, tapi sedikit sekali. Teman-teman, kebanyakan orang-orang itu adalah orang-orang Kristen yang dapat kita katakan sebagai orang Kristen Katolik ya teman-teman. Kenapa kita katakan begitu? Karena mereka adalah orang-orang Kristen yang mengikuti ajaran yang ditetapkan, yang dijaga, yang di-establish oleh para paus ya, yang ada di Roma. Nah, ini teman-teman ya, gambar-gambarnya para paus ya, kira-kira seperti itu. Teman-teman, para paus di zamannya Martin Luther agak berbeda dengan paus yang ada di zaman sekarang. Kalau teman-teman tahu paus-paus modern zaman sekarang, teman-teman, kita melihat sosok-sosok yang tidak sempurna, tapi orang-orang yang cukup baik, teman-teman ya. Berbeda sekali dengan teman-teman paus-paus di zaman Martin Luther. Di zaman Martin Luther, paus-paus itu adalah paus-paus yang sangat berkuasa, yang kuasanya kadang-kadang didapatkan bukan dengan cara yang baik. Dan dipakai kuasanya itu bukan juga dengan untuk tujuan-tujuan yang baik, teman-teman.
Beberapa paus seperti paus ini, misalnya Paus Leo ke-10 teman-teman ya, bukan cuma menggunakan kekuasaan yang tidak baik. Dia sendiri menjadi paus karena kekuasaan yang jahat ya, karena dia beli jabatannya. Dia keluarga Medici, lalu dia bergulat secara politik supaya dilantik somehow ya menjadi seorang paus teman-teman. Tidak heran teman-teman, paus-paus seperti Leo ke-10 itu lebih banyak mengurusi politik, lebih banyak mau mengumpulkan harta daripada melayani umat yang seharusnya dia bimbing secara rohani. Teman-teman, di tengah-tengah kondisi yang parah itu, bahkan korupsi itu, bahkan penyuapan itu, gereja bahkan juga jatuh ke dalam penjualan surat pengampunan dosa. Teman-teman, surat-surat seperti ini adalah yang disebut sebagai indulgensia. Teman-teman, surat seperti ini tidak membuat orang masuk surga kalau dia memang harus masuk neraka. Beda ya teman-teman ya. Orang-orang Katolik zaman itu dan zaman sekarang tidak pernah mengajarkan demikian. Tapi teman-teman, yang diajarkan dan diperjualbelikan melalui surat ini adalah orang Kristen yang mestinya masuk surga kalau selama hidup melakukan dosa-dosa tertentu dan dosa-dosa ini belum dibereskan, ya belum diakui dosanya, belum ditebus dengan melakukan hal-hal tertentu ya, diakui dan ditobatkan begitu ya. Maka ketika dia mati, menurut orang Katolik ya, orang-orang Kristen tersebut belum bisa langsung masuk surga, lagi masuk surga, tapi harus melalui api penyucian atau yang disebut sebagai purgatori. Nah teman-teman, api penyucian tersebut bukan api yang dingin-dingin teman-teman ya, tapi adalah api yang betul-betul penderitaan. Karena itu teman-teman, orang tidak mau masuk purgatori, mau langsung masuk surga. Bagaimana caranya? Ngaku dosa, harus melakukan tindakan-tindakan pertobatan ya. Salah satunya yang gereja lalu dalam motivasi mencari uang dan kekuasaan adalah dengan cara membeli surat pengakuan dosa. Maka teman-teman, orang-orang seperti John Stetzel ya, itu keliling menjadi wakil daripada gereja yang sudah korup itu, supaya rakyat itu membeliin surat-surat pengakuan dosa. Duitnya teman-teman buat apa? Duitnya dikumpulin, dibagi sebagian buat siapa, sebagian buat apa, sebagian buat bangun gedung, sebagian buat kebutuhan hidupnya siapa, dipakai untuk diri sendiri teman-teman. Teman-teman, ini adalah praktek yang mengerikan yang terjadi di zaman itu teman-teman. Teman-teman, praktek itu terjadi juga di daerah yang namanya Kerajaan Holy Roman Empire. Teman-teman, Holy Roman Empire adalah daerah yang teman-teman bisa lihat di peta tersebut ya. Daerah sekitaran Jerman sampai Italia teman-teman ya. Prancis juga ada sedikit ya, Polandia juga ada sedikit ya. Daerah situlah pokoknya teman-teman ya. Nah, di dalam daerah kekuasaan tersebut bertahtalah seorang raja teman-teman yang namanya Charles kelima. Nah teman-teman, kalau teman-teman berharap bahwa kalau waktu itu pausnya lagi ngaco, rajanya bener, mohon maaf teman-teman ya, Anda kecewa ya. Sebab Charles kelima juga bukan orang benar teman-teman. Justru Charles kelima ya, raja The Holy Roman Empire itu teman-teman adalah seorang Katolik yang sangat taat ya. Bukan taat di dalam arti dia baik, gak pernah bohong, jarang berdosa, bukan teman-teman, tapi taat kepada apapun yang dikatakan oleh sang paus ya. Jadi teman-teman, Charles kelima ini juga melegalkan ya penjualan surat pengakuan dosa dan bahkan siap melawan, bahkan membantai, membunuh siapapun, berperang melawan siapapun yang menentang perkataan paus. Teman-teman, itu adalah atmosfer atau iklim yang terjadi di zaman ketika Luther melayani teman-teman. Di sebuah kota kecil bernama Wittenberg, teman-teman, Martin Luther, seorang pemuda yang menyerahkan hidupnya menjadi seorang biarawan dan dosen teologi, itu lalu hidup dan melayani. Teman-teman, di dalam pergumulan Martin Luther yang orang Katolik teman-teman, yang mengikuti paus, yang sangat hati-hati mengikuti ajaran Katolik teman-teman waktu itu, Martin Luther melihat praktek-praktek seperti yang tadi sudah Koko jelaskan. Di dalam hatinya teman-teman muncul keraguan. Kenapa kok begitu? Kenapa ajaran Katolik yang kuterima daripada orang-orang ini kelihatannya tidak sesuai dengan apa yang kubaca di dalam Alkitab? Teman-teman, di dalam pergumulannya mengerti Alkitab, dia baca, dia dalami teman-teman. Dia serap, dia mau ikut sama kata-kata Alkitab.
tapi dia belajarinnya beda. Tapi dia lihat Alkitab bilang begini. Teman-teman, ada sebuah pergulatan batin di dalam hatinya ya. Pergulatan batin yang lalu akhirnya dia temukan jawabannya di dalam kitab Roma, teman-teman. Di dalam pembahasan kitab Roma yang dia ajarkan juga kepada mahasiswa-mahasiswanya, dia menemukan bahwa keselamatan dan pembenaran itu sepenuhnya karena iman, bukan karena perbuatan, apalagi karena beli-beli surat seperti itu. Maka teman-teman, dengan sebuah kemenangan atas pergulatan batinnya itu, dia maju memberitakan apa yang menurutnya paling benar di dalam Alkitab, bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang di luar sana. Maka teman-teman, di dalam hari itu ya, 31 Oktober itu dia ketok ya. Teman-teman, dia ketoknya perlahan ya teman-teman. Itu dia pasang surat teman-teman ya. Surat kayak, aku punya ide, aku punya pemikiran seperti ini. Tok, 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 tok ya. Silahkan dibaca, kalau ada yang punya pendapat lain, yuk kita diskusi ya. Itu teman-teman 95 tesis ya artinya ya. Kita punya pendapat, lalu kita ketok di pintu, lalu didiskusikan bersama. Bukan, woi kamu bikin perang, woi semua gereja, woi. Bukan gitu teman-temannya maksudnya ya. Jadi teman-teman, dengan damai sekali, dengan sebuah keyakinan, tapi juga dengan sebuah cara yang sangat sopan, Luther lalu menyampaikan pendapat-pendapatnya. Ada yang kurang pas nih kelihatan di dalam gereja. Tapi teman-teman, seperti kita tahu bersama, Luther bukan melawan kondisi gereja yang sedang sehat teman-teman. Tapi Luther sedang melawan kondisi gereja yang sedang carut-marut, yang sedang sangat korup, tapi juga sangat berkuasa. Bahkan di backing oleh sang raja sendiri. Maka teman-teman, seperti Daud melawan Goliat teman-teman. Luther hidupnya digoncang, dicarut-marutkan sama gereja. Luther diancam, dikeluarkan dari seluruh gereja. Zaman dulu teman-teman, kalau diusir dari gereja berarti diusir dari keselamatan teman-teman. Pengertian mereka zaman dulu. Maka teman-teman, bukan cuma keselamatan rohaninya teman-teman mau diusir, tapi bahkan raja itu bilang, kalau kamu nggak menyangkal kepercayaanmu itu, mau dibunuh teman-teman. Tapi teman-teman, di dalam persidangan ya di Worm, kotanya namanya Worm teman-teman, dengan keyakinan iman bersama dengan Tuhan, dia bilang dia tidak akan menyangkal apa yang dia lihat dan dia percaya dari Alkitab yang dia baca. Kalau memang aku salah secara Alkitab, silahkan kasih tahu aku. Tapi kalau bukan karena argumentasi dari Alkitab, aku tidak mau sangkali iman yang kugumulkan di hadapan Tuhan. Maka teman-teman, di dalam proses perjalanan pelayanannya, dia bukan cuma berkhotbah mengenai kebenaran teman-teman, tapi dia juga menerjemahkan ya Alkitab ke dalam bahasa Jerman dari bahasa Latin. Nah ini yang tadi teman mahasiswa Koko yang kenal Martin Luther ini ya, kenal Alkitab ini. Dan teman-teman, dia juga melayani gereja. Dia bukan cuma melayani gereja di dalam kondisi senang-senang, enggak teman-teman. Dia di dalam kondisi perang bahkan teman-teman, karena diserang sama raja yang tadi Koko bilang. Bahkan teman-teman, bukan cuma dalam posisi diserang, tapi teman-teman seperti kita teman-teman, uniknya Martin Luther juga bergumul dengan penyakit teman-temannya, dengan pandemi ya. Teman-teman, waktu itu lucunya ya teman-teman, bukan lucu sih, sedih ya teman-teman ya. Menariknya teman-teman, waktu itu juga Martin Luther berhadapan dengan pandemi. Hamba Tuhan ini teman-teman melayani sebuah gereja di tengah-tengah pandemi yang namanya Black Death atau kematian hitam teman-teman. Teman-teman, pandemi yang terjadi beberapa puluh tahun ini selama panjang teman-teman ya di Eropa itu merenggut begitu banyak jiwa teman-teman. Inilah teman-teman grafiknya ya. Teman-teman lihat nih grafik populasi di Eropa teman-teman ya. Teman-teman lihat itu ya, di tahun 1300 sampai 1400-an sebelum Martin Luther itu sudah terjadi teman-teman. Dan setelah Martin Luther pun masih terus terjadi teman-teman, masih terus turun sampai tahun 1500 masih ada teman-teman ya. Itu orang itu bisa berkurang populasinya sampai kira-kira 50% ya teman-teman ya. Itu ngeri banget teman-teman. Teman-teman, tapi itu yang terjadi teman-teman. Di tengah-tengah kondisi pandemi, di tengah-tengah kondisi begitu banyak orang sakit dan begitu banyak orang mati teman-teman, Martin Luther melayani dengan keyakinan, dengan reformasi hati yang dia alami pertama-tama, lalu dengan yakin dia bawa kepada dunia reformasi hatinya itu. Dan reformasi hatinya itu teman-teman membawa reformasi
bagi seluruh Eropa, bahkan juga seluruh dunia. Sampai hari ini kita rasakan di tengah-tengah pandemi lagi ya, kita mengingat bagaimana reformasi hidup hati sendiri, lalu sekitaran, lalu makin luas yang dialami oleh Luther berdampak begitu besar. Teman-teman, itulah yang terjadi kalau anak Tuhan siap hatinya direformasi oleh Tuhan. Sekalipun teman-teman berubah itu ya, direformasi, diatur ulang oleh Tuhan, itu sebenarnya nggak gampang teman-teman ya. Kita punya pemahaman seperti pemahaman Luther, mungkin awalnya beda sama yang benar. Kita bergumul ya, tapi akhirnya kita ikutin yang benar. Kita mungkin punya hal-hal yang negatif, kita mau ikut sama Tuhan, akhirnya jadi benar. Dan teman-teman, reformasi kecil seperti itu bisa berdampak besar banget teman-teman. Kalau kita selalu taat sama Tuhan, mau mengalami perubahan, mau mengalami reformasi dari diri kita dulu teman-teman. Dan nanti bisa membawa reformasi yang besar bagi dunia yang sedang kacau teman-teman ya. Kalau teman-teman tanya, sekarang kacau nggak? Oh, kacau banget di luar sana ya. Udah pandemi, udah demo, udah ribut. Amerika lagi pemilu lagi ya, kacau bener sekarang ya. Di internet juga, waduh, dumpster fire bener ya. Tapi teman-teman, ada harapan kalau kita sendiri mau direformasi hidupnya. Ya teman-teman, Koko juga mau ngomong ya, ini terakhir teman-teman, ini satu tokoh lagi teman-teman. Teman-teman, ada tokoh namanya Bartolomeo de las Casas teman-teman. Teman-teman, de las Casas adalah seorang anak muda yang juga lahir kira-kira di zaman Martin Luther teman-teman. Teman-teman, sebagai seorang pemilik perkebunan ya teman-teman ya, di Hispaniola teman-teman, di salah satu pulau kekuasaannya raja di Spanyol dulu teman-teman. Dia tuh punya banyak lahan teman-teman. Dan sebagai seorang pemilik yang cukup berada duitnya, si de las Casas ini teman-teman punya banyak budak ya. Dia seperti orang-orang lain ya, memperkerjakan budaknya dengan semau-maunya dia ya teman-teman. Dia bahkan bangga punya banyak budak. Bahkan menarik ya teman-teman ya, dia dulu menjadi seorang pendeta Katolik ya. Terus sekali lagi teman-teman, ini di zaman itu nggak seperti zaman sekarang. Katolik itu agak kacau teman-teman ya. Jadi wah, dia jadi pendeta Katolik dan dia tetap masih memperkerjakan budak-budaknya gitu. Ketika ada orang-orang Katolik yang bilang jangan perbudak orang lain, nggak boleh seperti itu ya. Orang-orang Dominikan datang ya, orang-orang dari ajaran Katolik Dominikan, lalu dia bilang enggak usah diusir ya teman-teman ya. Jadi ini orang Kristen, orang kaya lalu jadi pendeta Katolik, lalu juga sendiri juga melakukan perbudakan teman-teman. Wah, kacau sekali. Tapi teman-teman, di dalam perenungannya, di dalam mengikut Tuhan, dia baca Alkitab teman-teman. Di dalam Alkitab dia mendapati firman Tuhan berbicara, bilang tidak boleh berbuat jahat, bahkan menahan makanan, menahan kehidupan daripada orang-orang yang menderita. Teman-teman, dia mengalami sebuah pergulatan batin. Teman-teman bayangin, dia ini orang besar, orang punya tanah, bahkan dia pemimpin rohani di daerah itu. Kalau dia berubah pendapat, teman-teman malu. Apa nanti kata orang? Terus bagaimana dia punya tanah dan dia punya budak semua? Mau dia lepas? Mau dia buang? Mau dia jual? Gimana dong? Tapi teman-teman, de las Casas di dalam pergulatan batinnya, di dalam pertarungan di dalam hatinya, dia belajar taat sama Tuhan. Dia mau direformasi sama Allah. Dan teman-teman, dia putuskan, benar Alkitab ngomong, kita harus berbuat baik. Bahkan kepada orang-orang lokal ini, kita nggak boleh berbudak mereka. Maka teman-teman, dia berubah menjadi seorang pendeta Katolik yang sangat baik. Teman-teman, dia bergabung bersama dengan orang-orang yang dia usir ya, dengan Ordo Dominikan itu. Tapi teman-teman ya, sekali lagi ya, zaman dulu juga masih banyak orang Katolik baik ya. Nah, di zaman waktu itu dia gabung sama orang-orang Dominikan, lalu dia berjuang melepaskan orang-orang yang diperbudak itu teman-teman. Dia menjadi seorang aktivis, dia bawa ke hadapan raja kasusnya itu, dan dia berhasil teman-teman ya, membuat orang-orang di daerah itu untuk lebih diperlakukan dengan manusiawi, untuk tidak diperbudak semacam itu. Sekalipun ya tentu tidak semua area ya akhirnya bisa seperti sebagus yang dia mau. Sampai dia meninggal pun masih banyak perbudakan-perbudakan di tempat lain. Tapi dia sudah berjuang dengan baik.
dan ada kemenangan-kemenangan yang dia alami. Kenapa teman-teman? Karena seperti Luther, dia biarkan hidupnya pertama-tama mau direformasi oleh Tuhan. Hidupnya sudah direformasi sama Tuhan, membawa reformasi, membawa perubahan bagi dunia di sekitarnya. Teman-teman, bukan cuma Luther, teman-teman. Kita ini juga punya ya. Punya fight, punya battle di dalam hidup kita. Yang kita mesti berani fight. Kita mesti berani berjuang. Kita mesti berani taat sama Tuhan untuk diubah. Karena teman-teman, kalau kita berani diubah dari dalam hati kita, direformasi hidup kita yang kecil ini, maka teman-teman somehow kita juga jadi siap membawa reformasi kepada orang lain. Teman-teman, kalau kita sendiri sudah mengalami reformasi, teman-teman, dari sanalah kita bisa melangkah, teman-teman, membawa kebenaran Tuhan itu, mereformasi dunia. Kalau kitanya sendiri, teman-teman, gak bisa dan gak berani direformasi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman datang keluar sana, lo bilang, woi mesti berubah, woi mesti begini. Tawain orang teman-teman ya. Beresin dulu rumah lu, beresin dulu kamar lu, baru beresin dunia. Kata orang begitu ya. Teman-teman, kita mulai dari diri kita sendiri. Kita reform hati kita. Kita ingat Martin Luther di bulan Oktober ini, yang mau direformasi Tuhan, lalu jadi reformator bagi dunia. Kita ingat dia Las Casas, hidupnya dulu jahat, tapi dia mau direformasi sama Tuhan, sampai bisa reformasi lingkungan sekitar dia. Orang-orang yang menderita jadi gak menderita gara-gara dia. Kita juga teman-teman mau, Tuhan, kalau ada apa di dalam hidupku yang masih belum benar, Tuhan tolong kasih tahu aku. Tuhan tolong aku reformasi hidupku, supaya aku juga kalau boleh reformasi hidup orang-orang di sekitarku. Yuk mari kita berdoa ya. Bapa di dalam kerajaan surga, makasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami rindu Bapa supaya bukan hanya kami mengerti, tapi kami betul-betul mau dibaharui oleh Tuhan setiap hari. Tuhan, reformasi hati kami supaya kami boleh juga mereformasi kehidupan-kehidupan di sekitar kami. Kami pengen Bapak seperti hamba-hamba-Mu di masa lalu, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, mohon berkati kami, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati teman-teman ya. Di dalam keadaan apapun, mau kita lagi seneng, mau kita lagi sedih, Tuhan tuh selalu ada buat kita. Mau kita lagi di masalah yang berat banget, Tuhan tuh di belakang kita, Tuhan ngebantu kita. Dan kita juga harus serahin semuanya untuk Tuhan. Bahkan kehidupan kita, diri kita harus serahin ke Tuhan. Karena Tuhan adalah cahaya di hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dengan segenap hati, kita mau memuji Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakan-Mu.
sungguhku di kakimu. Rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk Selamat malam teman-teman tim Disciples, apa kabarnya? Nah, kita bersyukur malam hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama, menyembah Tuhan yang bersama, dan malam hari ini juga kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita buka suara kita. Yang pertama kita berdoa untuk kondisi pandemi di kota Jakarta, supaya Tuhan yang menolong, lalu kemudian kita berdoa yang kedua untuk kondisi studi, kuliah online yang kita kerjakan. Lalu kemudian yang ketiga, kita mau berdoa bersama untuk pekerjaan orang tua kita, bisnis orang tua kita, dan terakhir kita berdoa supaya Tuhan menolong agar vaksin daripada untuk virus corona ini cepat untuk bisa difinalisasi dan kemudian nanti didistribusikan dengan baik. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk 4 pokok doa ini. Bapa, kami datang, kami bersyukur, terima kasih banyak kepadamu untuk kesempatan menyembah Tuhan bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama meskipun terpisah oleh jarak, oleh tempat, tapi kami percaya bahwa kami menyembah dalam roh yang sama, kami menyembah Tuhan yang sama. Kami mau berdoa malam hari ini untuk kondisi di kota Jakarta, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa untuk pemimpin, baik itu mulai dari presiden Tuhan, bahkan juga gubernur. Kami berdoa biarlah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat di tengah-tengah masa pandemi ini, sehingga angka penularan itu juga bisa semakin berkurang. Tetapi juga yang kedua, kami percaya Tuhan bahwa pemerintah kami juga memikirkan untuk aspek ekonomi daripada imbasnya karena pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan tetap memberikan mereka hikmat, Tuhan yang memberikan mereka kebijaksanaan, sehingga keputusan yang dibuat semata-mata untuk agar bangsa Indonesia dan kota Jakarta khususnya Tuhan tidak
terlalu terimbas oleh pandemi, dan di mana kami melihat ada banyak negara, ada banyak kota Tuhan sudah mengalami resesi. Kami berdoa supaya bangsa Indonesia Tuhan Kau yang tolong, kota Jakarta khususnya Tuhan Kau yang tolong. Kami berdoa merinduan sekali supaya angka penularan bisa semakin berkurang Tuhan, dan angka mereka yang sembuh daripada positif COVID-19 ini bisa juga semakin bertambah. Tuhan Kau yang tolong berkati. Kami mau menyerahkan juga untuk kami yang mengerjakan studi kuliah secara online. Gak mudah buat kami untuk beradaptasi dari kuliah tatap muka biasa atau studi tatap muka biasa menjadi hari ini kami hanya duduk di kamar kami atau di rumah kami masing-masing, dan kami hanya berhadapan dengan screen Tuhan. Ini sesuatu yang gak mudah, dibutuhkan kemampuan untuk kami bisa memanage waktu kami dengan baik, memanage diri kami dengan baik. Untuk itu kami berdoa supaya Engkau memberikan kami hikmat, kemampuan untuk bisa memanage diri kami, memanage waktu kami dengan sangat baik, dan Tuhan menolong agar kami juga di tengah-tengah masa-masa seperti ini ada skill baru yang kami tumbuhkan. Tuhan yang tolong, waktu kami mengerjakan semua tugas, exam, kami berdoa supaya Tuhan Kau yang bersama dengan kami dan Kau yang menolong kami. Kami juga teringat untuk pekerjaan orang tua kami Tuhan, kami teringat untuk bisnis yang sedang mungkin mengalami kesulitan hari ini. Tuhan, Engkau yang campur tangan, Engkau yang tolong mereka, supaya mereka di tengah-tengah kondisi yang buruk ini, yang sulit ini Tuhan, mereka tidak kehilangan harapan, tapi justru mereka semakin dekat dengan Tuhan. Dan ketika mereka semakin dekat sama Tuhan, kami meminta kepadamu, Kau memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik. Engkau juga yang menguatkan mereka Tuhan, untuk bisnis dan pekerjaan mereka untuk bisa tetap berjalan dengan baik. Tuhan yang tolong. Kami juga mau berdoa ya Tuhan yang terakhir untuk vaksin daripada virus COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah proses finalisasinya cepat dilakukan dengan baik Tuhan, dan tidak ada bagian ataupun fase-fase yang miss Tuhan. Dan Tuhan menolong supaya ketika itu sudah final bisa didistribusikan dengan baik, tidak hanya bagi orang-orang golongan tertentu Tuhan, tapi juga bagi semua orang-orang di tengah-tengah bangsa Indonesia dan juga di tengah-tengah dunia ini. Kami rindu sekali agar ini menjadi solusi buat pandemi yang sedang kami alami tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Tuhan, Engkau yang campur tangan. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya hidup kami juga ada dalam kendali Tuhan. Tuhan yang pegang terus tangan kami. Di saat kami mungkin tidak menyadari kehadiran Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami. Dan biarlah di tengah-tengah pandemi yang ada, saat kami bosan, saat kami nggak tahu mau ngapain, Tuhan Engkau yang bersama kami, memberikan kami kemampuan untuk kreatif menggunakan waktu kami dengan baik. Kami menyerahkan masa depan kami yang penuh dengan ketidakpastian ini ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin sekali bahwa bersama dengan Tuhan ada kepastian yang jelas. Kami berdoa, biarlah terus-menerus Tuhan, kami sebagai remaja-remaja Tuhan, sebagai anak muda, terus mengevaluasi diri kami. Kami mencoba mengoreksi diri kami. Apa yang perlu kami tambahkan di dalam kehidupan kami, apa yang perlu kami rubah di dalam kehidupan kami, sehingga semangat always reforming, selalu memperbaharui, itu terus menjadi bagian kehidupan kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang muda yang gak statis, yang gak puas diri, tapi terus mengerjakan apa yang Tuhan mau di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami, dan biarlah kami mau kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Tapi biarlah berkat Tuhan itu turun atas kami. Dan biarlah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus juga melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Dan penyertaan Roh Kudus itu bersama dengan kami mulai hari ini, besok, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati kita semua. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Hey guys, we're so glad that you can join us again on today's online service. We hope that you're blessed and encouraged by His words. We also hope that you guys can join us to worship Him again on the next online service. We hope that you guys have a blessed and productive quarantine. Bye guys, God bless you.